Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Budiah. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Retno Kyarsi, Maya Oktavia, Maulana Ihsan, dan Uti Mubarakah akan mempresentasikan mengenai pengujian efisiensi pasar. Adapun fokus pembahasan kita pada siang hari ini yang pertama yaitu tentang pendahuluan pengujian efisiensi pasar. Yang kedua ada pengujian pendugaan return. Yang ketiga ada studi peristiwa. Yang keempat ada pengujian informasi privat. Dan yang kelima ada anomali pasar. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan dari pengujian efisiensi pasar. Nah, ide dari pengujian pasar yang efisien itu dituangkan dalam suatu hipotesis yang disebut dengan hipotesis pasar efisien atau HPE. Dalam bahasa Inggris, Efficient Market Hypothesis atau EMH. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis ini, maka perlu dilakukan pengujian secara empiris untuk masing-masing bentuk efisien pasar. Pharma di tahun 1970, ia membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 kategori yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada pengujian bentuk lemah atau weak form test, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang kedua ada pengujian bentuk setengah kuat atau semi strong form test, yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga ada pengujian bentuk kuat atau strong form test, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terrefleksi di harga sekuritas. Nah, kemudian pada artikel selanjutnya, Fama di tahun 1991 mengusulkan untuk mengubah nama ke 3 macam kategori pengujian bentuk efisiensi pasar tersebut. Yang pertama, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah diganti menjadi pengujian terhadap pendugaan return atau test for return predictability. Untuk yang kedua ada pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, itu dirubah menjadi studi peristiwa atau event studies. Yang ketiga ada pengujian efisiensi pasar bentuk kuat, itu diusulkan menjadi pengujian terhadap informasi privat atau test for private information. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ada pengujian pendugaan return. Sebelum tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi return pada harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika HPE atau hipotesis pasar efisiensi itu benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Oleh karena itu, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah melibatkan pertanyaan, apakah informasi yang terkandung di harga-harga sekuritas masa lalu yang berutang sudah secara penuh mencerminkan harga sekarang? Nah, hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak atau random walk hypothesis. Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak atau random walk, maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah random atau acak yang independen. Ini berarti bahwa perubahan harga hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga kemarin atau harga-harga sebelumnya. Setelah tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah tidak hanya difokuskan pada variabel return atau harga masa lalu untuk memprediksi return atau harga sekarang ataupun masa depan, tetapi juga melibatkan variabel lain. Nah, variabel tersebut yaitu dividend rate, rasio PE atau I, suku bunga, dan lain sebagainya. Untuk pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu pengujian statistik
Dan yang kedua yaitu pengujian menggunakan aturan-aturan perdagangan teknis atau technical trading rules. Kita bahas cara pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah secara statistik. Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas. Jika hasil pengujian menunjukkan independensi harga-harga, maka implikasinya yaitu investor tidak dapat menggunakan nilai-nilai masa lalu dari variabel-variabel penduga, seperti misalnya harga, return, dividend yield, rasio PE, atau suku bunga, untuk memprediksi harga atau return sekarang. Nah, untuk pasar yang efisien secara bentuk lemah, perubahan-perubahan harga sekuritas adalah independen terhadap nilai masa lalu variabel-variabel penduga. Pengujian statistik yang banyak dilakukan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau regresi linier dan pengujian run atau run test. Nah, untuk pengujian menggunakan korelasi dan regresi linier sendiri dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang ataupun masa mendatang. Sebenarnya pengujian seperti ini sulit, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin atau untuk dilakukan. Alasannya adalah bahwa harga atau return sekuritas masa lalu yang mana akan digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas mendatang. Harga atau return kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau harga atau return minggu kemarin, 2 minggu kemarin, dan seterusnya, atau harga atau return dari harga kemarin, 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Misalnya, suatu studi menggunakan data harga tahun kemarin untuk memprediksi harga tahun sekarang dan menemukan bukti tidak ada hubungan secara statistik. Pertanyaannya, apakah hasil ini dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pasar sudah efisien secara lemah? Padahal kemungkinan yang lain, misalnya jika harga 2 tahun kemarin digunakan, mungkin akan didapatkan hubungan dengan harga sekuritas tahun ini. Studi yang sudah pernah dilakukan menggunakan perubahan harga periode kemarin untuk memprediksi perubahan harga periode sekarang dengan model sebagai berikut, yaitu delta PT sama dengan beta O ditambah beta 1 dikali delta PT min 1 min T plus ET, di mana koefisien beta O di persamaan mengukur perubahan harga yang diekspektasi dan tidak berhubungan dengan perubahan harga periode lalu. Untuk koefisien beta 1 mengukur hubungan antara perubahan harga periode lalu dengan perubahan harga periode selanjutnya. Jika T sama dengan 0, maka hubungan perubahan harga adalah antara periode ke T dengan T-1. Untuk T-1, maka hubungan perubahan harga adalah antara periode ke T dengan periode ke T2. Adapun seterusnya untuk nilai T sama dengan 2 dan selanjutnya. Di dalam penerapannya, beberapa peneliti menggunakan pengukuran perubahan harga yang bervariasi. Beberapa peneliti juga menggunakan return, yaitu perubahan harga relatif terhadap harga periode lalu, dan juga memasukkan nilai dividen ke dalamnya. Nah, rumusnya yaitu PT min 1 plus DT dibagi PT min 1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali PT min 1 min T dikurangi PT min 2 min 1 plus DT min T dibagi PT min 2 min 1 ditambah ET. Peneliti juga
menggunakan pengukuran logaritma dari return relatif, yaitu log PT per PT-1 sama dengan beta 0 maksudnya, ditambah beta 1 dikali log PT-1 min T per PT-2 min T ditambah ET. Hubungan linear antara dua periode perubahan harga ini dapat diestimasi dengan menggunakan koefisien korelasi atau dengan menggunakan teknik regresi. Jotner 1974 misalnya, dia menggunakan 45 perusahaan yang tercatat di NYSE. Dia menggunakan pengukuran logaritma dari return relatif. Korelasi logaritma return relatif periode ke-T dengan logaritma return relatif periode seminggu sebelumnya dan 14 minggu sebelumnya adalah sebesar min 0,047 dan 0,131. Famas 1965 dengan pengukuran yang sama, dia menggunakan 30 perusahaan di NYSE mendapatkan nilai-nilai korelasi sebesar 0,026 min 0,039, 0,053, min 0,57 berurutan atau interval 1 hari, 4 hari, 9 hari, dan 16 hari. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa pasar modal NYSE adalah suatu efisien dalam bentuk lemah karena korelasi antara perubahan harga antar periode tidak signifikan yang menunjukkan adanya independensi harga sekuritas dari satu periode ke periode lain. Selanjutnya yaitu pengujian run. Alternatif lain untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah dengan pengujian runtun atau run test. Suatu runtun atau run adalah urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Misalnya perubahan-perubahan harga sekuritas yang meningkat diberi tanda positif, perubahan harga yang menurun diberi tanda negatif, dan harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda 0. Perubahan-perubahan harga sekuritas misalnya ada positif 0, 0, positif, negatif, terdiri dari 4 runtun, yaitu runtun pertama berupa 3 perubahan bentuk positif yang sama, runtun kedua berupa 2 perubahan bentuk 0 yang sama, runtun ketiga berupa satu perubahan bentuk positif yang sama, dan runtun keempat berupa 5 perubahan bentuk negatif yang sama. Jika perubahan harga sekuritas berkorelasi secara positif dari waktu ke waktu, yang berarti perubahan tanda akan sama dari waktu ke waktu, maka diharapkan akan menjadi sedikit perubahan tanda atau akan menjadi runtun yang sedikit. Pun sebaliknya, jika perubahan harga sekuritas berkorelasi secara negatif dari waktu ke waktu, maka akan banyak terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif, atau akan terjadi banyak runtun. Nah, pengujian runtun telah dilakukan oleh Fama di tahun 1965 dan juga Ball and Watt di tahun 1972. Fama menguji runtun perubahan harga saham, sedangkan Ball and Watt menguji runtun perubahan laba akuntansi. Umumnya, jarang ditemui laba akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Biasanya laba akuntansi mengalami kenaikan atau penurunan. Oleh karena itu, Ball and Watt hanya melihat runtun perubahan laba akuntansi positif dan negatif saja. Jika perubahan runtun sifatnya adalah acak, maka jumlah runtun yang diharapkan adalah sebesar ENR sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N ditambah 1, di mana notasi ENR adalah jumlah runtun ekspektasian, N1 jumlah perubahan positif, N2 jumlah perubahan negatif, dan N adalah jumlah dari perubahan atau sebesar N1 ditambah N2. Adapun deviasi standar dari jumlah runtun adalah mencari dengan rumus 2 dikali N1 dikali N2 dalam kurung 2 dikali N1 dikali N2 min N
kurung tutup dipangkatkan setengah, dibagi dengan N dikali N plus 1 dipangkatkan setengah. Untuk mencari nilai Z hitung adalah sebesar Z sama dengan NR dikurangi ENR dibagi dengan deviasi standar, di mana NR adalah jumlah sesungguhnya dari seluruh runtun. Jika nilai Z hitung ini signifikan, berarti perubahan laba tersebut adalah acak. Pun sebaliknya, jika nilai Z hitung tidak signifikan, berarti perubahan laba tersebut adalah tidak acak atau tidak mendukung hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Yang selanjutnya, pengujian siklikal. Pola lain yang mungkin dapat terjadi jika pasar tidak efisien bentuk lemah adalah pola siklikal. French pada tahun 1980 melakukan penelitian dan menghasilkan bahwa return pada hari Senin lebih rendah dibandingkan dengan return hari lainnya dalam satu minggu. Gibbons dan Hens pada tahun 1981 juga melakukan penelitian menggunakan raw return yang menghasilkan bahwa return hari Senin lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya. Ketika mereka menggunakan abnormal return yang dihitung menggunakan risk adjusted return, menemukan bahwa efek hari Senin tidak signifikan. Efek lain yang diteliti adalah efek Januari. Rozev dan Kinney pada tahun 1976 menemukan bahwa return sekuritas pada bulan Januari secara signifikan lebih besar dari return bulan lainnya. Return yang mereka gunakan adalah raw return. Ketika mereka menggunakan abnormal return yang didasarkan pada model market-based pricing, efek Januari menjadi hilang. Kemudian contoh 16.1 yaitu runtun perubahan laba akuntansi untuk suatu perubahan selama 20 periode adalah sebagai berikut. Ada data positif-positif, negatif-negatif, positif-positif, negatif, positif-positif-positif, negatif-negatif, positif-positif-positif, negatif-negatif, positif-positif-positif. Nah, dari data tersebut, jumlah dari perubahan laba yang positif N1 sebanyak 13 buah dan jumlah dari perubahan laba yang negatif atau N2 sebanyak 7 buah. Jumlah seluruh perubahan laba N adalah sebanyak 20 buah. Dengan menggunakan rumus jumlah runtun ekspektasian, maka dihitung ENR sama dengan 2 dikali 13 dikali 7 dibagi 20 ditambah 1 sama dengan 10,1 dengan deviasi standar sebesar 2 dikali 13 dikali 7 dalam kurung 2 dikali 13 kali 7 min 20 dipangkatkan setengah dibagi dengan 20 dikali dalam kurung 20 plus 1 dipangkatkan setengah hasilnya 1,87. Jumlah runtun sesungguhnya yang terjadi atau NR adalah sebanyak 9 runtun, yaitu positif-positif, runtun pertama, runtun kedua negatif-negatif, runtun ketiga positif-positif, runtun keempat negatif, runtun kelima positif-positif-positif, runtun keenam negatif-negatif, ketujuh positif-positif-positif, kedelapan negatif-negatif, dan yang terakhir kesembilan yaitu positif-positif-positif. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah runtun sesungguhnya ini yaitu sebanyak 9 buah secara signifikan menyimpang dari yang diekspektasikan yaitu sebanyak 10,1. Untuk mengetahui hal ini, maka perlu dilakukan pengujian secara statistik sebagai berikut menggunakan rumus Y hitung, yaitu 9 dikurangi 10,1 dibagi 1,87 hasilnya sama dengan min 0,58824, sehingga dapat diperoleh hasil dari Z hitung tersebut adalah tidak signifikan, menunjukkan bahwa runtun perubahan laba tersebut sifatnya adalah tidak acak. Materi selanjutnya yaitu pengujian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola tertentu. Pola yang terjadi bisa berupa bentuk linear atau bentuk siklikal. Nah, jika memang ada pola, investor bisa menggunakannya sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Salah satu strategi yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan atau filter rule.
Strategi ini merupakan strategi waktu, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan membeli sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harganya turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Harga sekuritas yang berada di antara dua batas ini dianggap masih merupakan harga sekuritas yang wajar, yang sekuritasnya belum perlu dibeli atau dijual. Jika harga sekuritas sudah memecah dan mulai menembus batas atas, kemungkinan besar harga sekuritas akan terus meningkat, sehingga merupakan saat yang tepat untuk membelinya pada waktu tersebut. Dengan alasan yang sama pula, jika harga sekuritas sudah mulai menembus batas bawah, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut, maka investor lebih baik menjual sekuritas tersebut. Saringan untuk batas atas atau harga pada batas bawah dapat ditentukan sebesar nilai absolut atau nilai relatif terhadap harga sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai studi peristiwa. Studi peristiwa adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa ini digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya, yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar. Nah, kemudian pengujian kandungan informasi ini hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Nah, selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Pengujian ini melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Jika pengumuman peristiwa tidak menimbulkan abnormal return, maka pasarnya efisien setengah kuat bentuk informasi. Hal ini karena investor tidak mendapatkan keuntungan luar biasa yang merugikan orang lain. Selain itu, sebenarnya terjadi abnormal return, tetapi abnormal return ini diserap dengan sangat cepat. Kesimpulan yang lain menolak pasar efisien jika tidak terjadi abnormal return. Hal ini karena jika suatu pengumuman tidak mengandung informasi, bagaimana dapat disimpulkan semudah itu bahwa pasar adalah efisien setengah kuat bentuk informasi. Tidak menimbulkan abnormal return dapat berarti investor tidak bereaksi karena reaksi investor terhadap informasi yang baru ditunjukkan oleh abnormal return ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk suatu pengumuman yang tidak menimbulkan abnormal return, maka kesimpulan pasar efisiennya tidak jelas dan tidak terjawab. Yang selanjutnya, efisiensi pasar secara informasi dan secara keputusan. Efisiensi pasar secara informasi, efisiensi ini hanya ditinjau dari informasi yang dipublikasikan saja, sedangkan efisiensi pasar keputusan, pelaku pasar akan menganalisis lebih dalam informasi yang diterima, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak dibodohi oleh pasar. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar ini, efisiensi pasar secara keputusan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan efisiensi pasar secara informasi. Hal ini berarti bahwa pasar yang efisien bentuk setengah kuat secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Sebaliknya, pasar yang efisien secara keputusan juga merupakan pasar yang efisien secara informasi. Dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa pengujian efisiensi pasar secara keputusan akan melibatkan 4 buah faktor, yaitu abnormal return, kecepatan reaksi, nilai ekonomis, dan ketepatan reaksi. Berbeda dengan pengujian kandungan informasi yang hanya menggunakan faktor abnormal return dan pengujian efisiensi pasar informasi yang hanya menggunakan faktor abnormal return dan kecepatan reaksi. Hasil empiris studi peristiwa. Hasil empiris yang pertama yaitu pemecahan saham, yaitu memecah selembar saham menjadi banyak lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Stock split tidak menambah nilai perusahaan atau tidak mempunyai nilai ekonomis. Kemungkinan mengapa perusahaan melakukan stock split adalah berhubungan dengan
likuiditas harga sekuritas, dan yang berhubungan dengan sinyal yang akan disampaikan oleh perusahaan ke publik. Alasannya yaitu supaya sahamnya itu harganya tidak terlalu tinggi sehingga meningkatkan likuiditas perdagangannya. Hasil empiris yang kedua yaitu penawaran perdana, di mana perusahaan yang pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham disebut melakukan penawaran perdana atau Initial Public Offering atau disingkat dengan IPO. Dan harga sekuritasnya itu belum diketahui, dan underwriter yang menjamin pelemparan perdana ini akan menanggung risiko untuk menjualkan saham sehingga cenderung menjualkannya dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya untuk hasil empiris yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Menurut Miller dan Medigilne 1961 menunjukkan bahwa dividen sifatnya adalah tidak relevan di dalam menentukan nilai dari perusahaan. Hasil studi-studi tentang apakah dividen mengandung informasi yang berguna untuk pasar juga menghasilkan kesimpulan yang masih tercampur. Akan tetapi, hasil studi-studi terbaru lebih cenderung mendukung bahwa dividen mengandung informasi. Selanjutnya, hasil empiris studi peristiwa yang terakhir yaitu mengenai informasi akuntansi, di mana nilai pasar dari perusahaan merupakan nilai sekarang atau present value dari aliran-aliran kas masa mendatang. Investor seharusnya menggunakan nilai arus kas untuk menentukan harga dari sekuritas perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, perbedaan menggunakan metode seperti FIFO atau LIFO juga akan mempengaruhi dari laporan keuangan dari perusahaan itu. Pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisiensi bentuk kuat. Permasalahannya dalam pengujian informasi privat yaitu informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan adalah return yang diperoleh oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Pengujian informasi privat yang pertama yaitu insider trading. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider sendiri seperti pejabat perusahaan, manajemen, direksi atau pemegang saham mayoritas yang mempunyai informasi privat. Pendekatan umum yang dilakukan untuk menguji kegiatan insider trading adalah dengan membuat portofolio bulanan berdasarkan sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan oleh insider tersebut. Pengujian selanjutnya yaitu return dari reksadana. Salah satu tujuan dari reksadana adalah untuk meminimalkan resiko dan juga untuk menghasilkan return yang tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan return yang tinggi yang tidak normal, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Jika memang hal ini terjadi, kemungkinan besar manajer dari reksadana mendapatkan informasi privat yang tidak dipublikasikan. Anomali pasar. Anomali pasar sendiri yaitu kejadian yang tidak dapat diantisipasi dan menyebabkan investor berpeluang mendapatkan abnormal return. Anomali sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada anomali perusahaan, anomali peristiwa, anomali musiman, dan juga anomali akuntansi.
cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.